Apakah Family Seeker pernah mendengar Victoria's Secret Fashion Show? Ini adalah acara promosi tahunan yang diadakan oleh perusahaan Victoria's Secret, sebuah brand yang bergerak di bidang lingerie. Modelnya terkenal cantik-cantik dan yang terutama mereka mempunyai body yang bagus, yang merupakan idaman para wanita. Mereka dikenal dengan sebutan Victoria's Secret Angels. Kita sebut saja seperti misalnya Adriana Lima, Alexandra Ambrosio, Miranda Kerr, dan Giselle Bündchen. Tapi kita nggak akan bahas para angel ini. Yang mau kita bahas adalah bintang tamu yang diundang untuk tampil di acara tersebut. Mereka biasanya adalah penyanyi-penyanyi terkenal, seperti misalnya Maroon 5, Taylor Swift, dan juga Rihanna. Jadi ketika mereka bernyanyi di atas panggung, para angel ini akan keluar berjalan berlenggak-lenggok di atas runway. Yang luar biasanya, tahun ini Victoria's Secret mengumumkan di IG-nya bahwa Lisa dari Blackpink akan tampil sebagai bintang tamu di acara fashion show mereka berikutnya. Ternyata Lisa adalah penyanyi pertama dari Asia Tenggara yang tampil di acara tersebut. Dan Lisa adalah orang kedua dari Asia yang tampil di acara tersebut. Jadi kalau dari Asia, Lisa adalah orang kedua. Dan ternyata orang Asia pertama yang berhasil tampil di acara tersebut adalah penyanyi cantik asal China yang bernama Jane Chang. Kita akan bahas sosok Jane Chang ini, kita akan melihat bagaimana kisah hidupnya. Jane Chang adalah seorang penyanyi sekaligus penulis lagu dan produser rekaman asal Tiongkok. Dia lahir dengan nama Chang Liangying pada tanggal 11 Oktober 1984 di Sichuan, Tiongkok. Jadi usianya sekarang sudah 39 tahun. Ayahnya adalah seorang pengemudi truk, sedangkan ibunya adalah seorang asisten departemen store. Namun sayangnya, kedua orang tuanya ini bercerai saat ia berusia 13 tahun. Dan tidak lama kemudian pada saat ia berusia 15 tahun, ayahnya ini meninggal dunia dan ibunya diberhentikan dari pekerjaannya. Maka ia memutuskan untuk bernyanyi di bar demi menghidupi keluarganya. Memang ia menerima bantuan sebesar 100 yuan per bulan dari keluarga ayahnya ini. Tapi ia merasa tidak nyaman ketika harus mengambil uang itu setiap bulannya. Dalam sebuah wawancara ia berkata bahwa ia pernah tinggal di bar selama 6 tahun. Jadi ternyata kehidupan di masa lalunya cukup keras. Namun ia tetap tidak melupakan sekolahnya. Pada tahun 2003 ia masuk ke Sichuan University jurusan bahasa asing. Karena itu ia cukup fasih dalam berbahasa Inggris. Bagaimana Jane ini memulai karir menyanyinya? Dia memulai karir menyanyinya setelah ia berhasil memenangkan peringkat ketiga di kontes menyanyi China yang bernama Supergirl pada tahun 2005. Meskipun ia tidak memenangkan kompetisi tersebut, tapi suaranya tetap membuat dia mempunyai banyak pengikut atau penggemar. Karena itu sejumlah perusahaan rekaman mulai menghubunginya dan ia akhirnya memilih untuk menandatangani kontrak dengan Huawei Music. Setelah itu Jane mulai mempersiapkan EP pertamanya. EP itu adalah album pendek. Dan untuk EP ini, tim produksi sampai mengundang musisi Amerika yang bernama Dennis Rich dan Toby Gad untuk membuat single buat Jane. Sedikit info tentang Dennis Rich. Dennis Rich ini pernah menulis lagu I Have Love You untuk Jessica Simpson dan lagu Candy untuk Mandy Moore. Sedangkan Toby Gad juga gak kalah hebat. Karya-karya Toby Gad antara lain lagu All of Me yang dinyanyikan oleh John Legend dan ada lagu If I Were a Boy yang dinyanyikan oleh Beyonce. Balik lagi ke cerita Jane. Akhirnya EP pertamanya ini rilis pada Januari 2006. Judul EP-nya adalah Jane Love yang berisi 3 buah lagu. Luar biasanya EP ini terjual lebih dari 500.000 kopi di Tiongkok. Padahal Jane ini masih terbilang penyanyi baru, tapi udah bisa menjual sebanyak itu. Kita lanjut lagi ceritanya. Lalu setelah EP-nya sukses, ia merilis album pertamanya yang berjudul The One pada Oktober 2006. Dan album ini terjual lebih dari 1 juta kopi di Tiongkok. Sangat luar biasa dan total album yang sudah ia rilis adalah 7 album. Yang terakhir adalah album yang berjudul Past Progressive yang dirilis pada tahun 2019. Salah satu produser dari album ketujuh ini adalah penyanyi terkenal asal Amerika yang bernama Timbaland. Timbaland ini yang pernah nyanyi bareng Madonna dan juga Justin Timberlake dalam lagu 4 Minute. Bersama dengan Timbaland, Jane merilis lagu yang berjudul Dust My Shoulders Off. Sebenarnya lagu ini sudah dirilis sejak tahun 2016, tapi dimasukkan ke dalam album ketujuh ini. Lagu ini masuk iTunes Top 4 dan mendapatkan peringkat pertama untuk musik videonya.
Sekarang kita akan bahas prestasi-prestasi Jane yang lain selain album-album musiknya. Kita kembali ke tahun 2008. Pada tahun 2008, Jane merilis sebuah lagu bersama Andrea Bocelli. Judulnya adalah One World, One Dream. Dan lagu ini digunakan untuk Olimpiade Beijing 2008. Yang hebat dari Jane adalah dia tidak takut kalau disuruh nyanyi live. Biasanya sebagian penyanyi takut kalau disuruh nyanyi live. Takut kalau ada kesalahan atau fales. Tapi Jane kebalikannya. Ia berkata bahwa ia lebih suka bernyanyi secara live daripada nyanyi di studio rekaman. Mungkin karena itu juga ia banyak duet dengan penyanyi-penyanyi hebat dan terkenal. Lalu pada tahun 2009, Jane tampil di acara The Oprah Winfrey Show. Di acara ini ia menyanyikan dua buah lagu yang berjudul Celebrate dan Impression of the Westlake. Bayangin guys, nyanyi di depan penonton Amerika secara live. Dan ia adalah penyanyi China pertama yang tampil di acara ini. Lalu pada tahun 2010-nya, Jane dan penyanyi Hong Kong Jackie Cheung serta rapper asal Somalia Kinan nyanyi bareng dalam acara Piala Dunia FIFA 2010 di Shanghai. Mereka bertiga menyanyikan lagu yang berjudul Waving Flag. Tidak sampai di situ, Jane diundang dua kali ke acara Grammy, yaitu pada tahun 2010 dan 2011. Dan dia menjadi penyanyi China pertama yang diundang ke acara ini. Dia mempunyai 40 juta pengikut di Weibo. Dan ia memenangkan China Best Female Artist sebanyak 7 kali. Dia sampai dijuluki Dolphin Princess atau Putri Lumba-Lumba karena bisa melakukan teknik whistle seperti Mariah Carey idolanya. Jadi Jane Chang ini memang sangat mengidolakan Mariah Carey. Bagaimana dengan kisah percintaannya? Pada bulan Juli 2015, Jane mempublikasikan hubungannya dengan seorang laki-laki yang bernama Michael Feng di sebuah konser. Ternyata mereka sudah berpacaran cukup lama, yaitu 12 tahun. Di atas panggung, Jane berkata, "Aku sudah memikirkannya. Jika kamu ingin menikah denganku, silakan naik ke panggung." Lalu Michael naik ke panggung, melamar dan memeluk Jane. Michael adalah seorang CEO dari perusahaan bernama Show City Times, perusahaan yang bergerak di bidang musik dan didirikan oleh Jane dan Michael. Singkat cerita, akhirnya mereka menikah pada bulan November 2016 di Italia. Namun ada cerita sedih di balik pernikahannya ini. Jadi 1 bulan sebelum mereka menikah, tepatnya pada bulan Oktober 2016, ibu dari Jane mengajukan gugatan kepada calon menantunya ini. Sang ibu merasa bahwa Michael telah memanipulasi kepemilikan saham di perusahaan Show City Times tersebut. Sang ibu berkata bahwa pada awalnya, yaitu dari tahun 2012 sampai 2013, dia mempunyai 20% saham, Jane 70% saham, dan Michael 10% saham. Namun pada tahun 2014, sahamnya turun menjadi 5%, Jane 35%, dan Michael 60%. Lalu pada tahun 2016 sahamnya turun menjadi 0 dan Michael menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tersebut. Sang ibu berkata bahwa dia dan putrinya sama sekali tidak mengetahui hal tersebut dan dia merasa tidak pernah menandatangani dokumen apapun. Lalu sang ibu berkata bahwa ia tidak peduli dengan uangnya, tapi ia merasa bahwa Michael ini tidak mencintai putrinya dan Michael ini hanya ingin mengendalikan kekayaannya Jane. Dengan kata lain, menjadikan Jane sebagai mesin pencetak uangnya. Selain itu, sang ibu merasa bahwa Michael bukanlah orang yang baik dan telah melakukan banyak perselingkuhan di belakang Jane. Sang ibu bercerita sedikit tentang awal hubungan putrinya ini dengan Michael. Jadi saat itu Jane masih berusia 19 tahun ketika bertemu dengan Michael. Dan usia Jane dan Michael memang terpaut cukup jauh, yaitu 18 tahun. Jadi Michael lebih tua 18 tahun dari Jane. Singkat cerita, akhirnya mereka berpacaran. Namun ternyata menurut si ibu, saat itu Michael ini sudah menikah dengan wanita lain. Bagaimana pembelaan Michael? Michael berkata bahwa perubahan struktur saham perusahaan tersebut terjadi karena adanya perubahan modal. Misalnya, kalau dulu Michael setor uang 1 juta sebagai modal awal, sekarang dia setor lagi 5 juta. Sedangkan sang ibu tidak menambahkan modalnya, maka otomatis jumlah sahamnya Michael ini akan meningkat. Dan Michael bilang kalau hal ini sudah disahkan oleh firma hukum. Cuman yang jadi masalah, sang ibu bilang kalau dia tidak pernah dikasih tahu tentang penambahan modal ini. Lalu Michael juga bilang kalau dia dan Jane sampai menikah, maka perusahaan ini akan menjadi milik bersama sebagai suami istri. Apalagi Michael akan membuat surat wasiat yang akan mewariskan seluruh hartanya kepada Jane jika dia meninggal. Lalu tentang dia masih menikah dengan wanita lain ketika berpacaran dengan Jane, ia berkata
bahwa ia sedang dalam proses perceraian ketika ia mulai berpacaran dengan Jane. Apa mungkin Michael bercerai dengan istrinya karena Jane ya? Namun, benar saja feeling seorang ibu. Setelah 2 tahun pernikahan, akhirnya mereka bercerai juga, tepatnya pada bulan April 2018. Setelah mereka bercerai, Jane keluar dari perusahaan tersebut dan ia mendirikan perusahaannya yang baru. Dan sekarang ia sudah berkencan lagi dengan seorang pemain biola yang 5 tahun lebih muda darinya. Yang menariknya adalah dulu pria ini menjadi pengiring pria di pernikahannya dengan Michael. Pria ini adalah temannya Michael. Oke guys, sekian dulu cerita hari ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Ciao!